Pasal pembunuhan terhadap mahasiswi keperawatan Kertacendekia Sidoarjo kini mulai disidangkan. Beberapa teman satu kampus dan keluarga besar almarhum dari Tanimbar, Maluku Tenggara Barat melakukan demo di pengadilan negeri setempat. Mereka menuntut majelis hakim memutus seadil-adilnya terhadap terdakwa. Puluhan mahasiswa asal Tanimbar, Maluku Tenggara Barat dan para simpatisan warga Maluku melakukan aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Sidoarjo tadi pagi. Mereka menuntut majelis hakim untuk menghukum seberat-beratnya terhadap terdakwa Marna. Tanimbar meminta kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyidangkan kasus pembunuhan terhadap mahasiswa keperawatan Kertacendekia Sidoarjo agar ketua majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku atas nama Marna Eman Ratu. Kami keluarga besar Tanimbar berharap meminta yang sewajar-wajarnya dan kami berdiri semua di sini untuk meminta keadilan dan kebenaran. Sekian dan terima kasih. Ya. Tanimbar, apakah bersatu untuk melawan ketidakadilan dan kebenaran? Setuju? 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 Terima kasih. Siap bersinergi untuk mengawal kasus ini. Siap. Maju. Kami berharap tegakkan keadilan. Siap. Walaupun langit akan runtuh. Siap. Masyarakat Sidoarjo sudah haus akan keadilan. Siap. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. GMB. Sampai mati. GMB. Sampai mati. GMB. Setiap belakang. Pantang mundur. Setiap belakang. Pantang mundur. Pantang mundur. GMB memang luar biasa. Maju. Walaupun persidangan mengikuti protokoler daripada COVID-19, tetapi penegakan hukum ini penting sehingga kita tidak mengurangi hak-hak daripada terdakwa, tetapi juga hak korban. Karena harus diingat, korban boleh jadi sudah meninggal dunia, tetapi keluarga yang ditinggalkan ini rasa keadilan yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan ini yang penting. Rasa keadilan yang sekarang lagi dituntut sama keluarga. Perkara korban sudah meninggal, oke, kita juga menyadari itu. Tetapi korban, keluarga korban yang ditinggalkan ini kan berharap bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan itu katanya pasal dari penyidikan itu ada perubahan. Sejak awal, jujur sejak awal, ketika kita mengikuti proses penyidikan masih di Polres, dalam hal ini ditangani oleh unit Resmob Polres Sidoarjo, pasal 351 tidak ada. Ya, sejak awal yang diterapkan berdasarkan LP itu 340 dan 338. Ini pasalnya. Entah bagaimana pertimbangan hukum seperti apa, sekarang muncul pasal 351. Pasal 351 kan penganiayaan, ada penganiayaan berat dan ada penganiayaan ringan. Ya. Tetapi kita harus lihat unsur kejadian kronologis dari peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini korban ini dibawa dengan mobil, ya, keliling. Jadi ada jeda waktu. Sehingga unsur dari pasal pembunuhan berencana sebenarnya itu terpenuhi karena ada jalan-jalan dulu. Artinya ada jeda waktu di sini. Artinya apa? Si pelaku ini sedang berpikir dengan cara apa dia membunuh korban. Itu jeda waktunya. Makanya unsur itu yang kita tuntut. Inilah baru terpenuhi rasa keadilan diinginkan keluarga Tanimbar, Maluku Tenggara. Betul. Jadi mungkin hanya itu kami dari tim hukum hanya bisa menyampaikan seperti itu. Walaupun keputusan kita kembalikan kepada bagaimana majelis hakim, tetapi pertimbangan hukum tolong dilihat. Karena hakim dalam memutuskan perkara bukan berdasarkan
pembelaan dari kuasa hukum terdakwa maupun dari masukan daripada hakim. Tapi hakim bisa independen, hakim bisa melihat dari dua sisi. Ini harapan kami, hakim bisa melihat dari kedua sisi. Sebenarnya yang menjadi keberatan apa? Munculnya pasal 351. Itu yang menjadi keberatan, munculnya pasal 351. Yang sejak awal tidak pernah ada yang namanya pasal 351. 340 itu hilang. Hanya ada dua saja di sini pasal alternatif, yang satu 340, yang satunya 338. Hanya dua pasal ini. Nama lengkap Pak? Nama saya Nunur Rusyanita, Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo. Terkait masalah pembunuhan ini, kami anggota-anggota Distrik Sidoarjo akan mengawal kasus tersebut. Karena dalam persidangan yang saya tangkap tadi itu bahwa pasal sudah dirubah. Kenapa? Pasal yang unsur-unsurnya sudah terpenuhi 340 ya. Kenapa dirubah menjadi 351? Nah, seperti itu. Nah, kedua, barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan itu bukan barang bukti yang sebenarnya. Bahkan barang bukti yang sebenarnya itu tidak pernah ditampilkan mulai dari kepolisian sampai dalam persidangan. Jadi kalau memang tidak ada hubungannya, kenapa barang bukti tersebut bisa ada di persidangan? Dan apa maksudnya? Gitu. Jadi kami tetap akan mengawal kasus ini. Jadi harapan kami supaya kejadian tersebut bisa divonis oleh Bapak Hakim sesuai dengan undang-undangnya berlaku. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ke pengadilan, untuk kami sih, saya sebagai saksi, ketiga saya kurang puas karena pada dasarnya awal persidangan itu kita keluarga tidak dihadirkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini si pelaku atau tersangka itu kita minta dihadirkan tapi tidak dihadirkan. Katanya ada COVID atau ini, sedangkan jaringannya juga tidak menunjang. Kita berbicara ke kuasa hukum pengacara tapi kan sinyalnya jelek, jadi gimana? Saya kira-kira menurut saya kurang puas. Kurang maksimal. Nggak maksimal untuk persidangan kali ini, yang nggak maksimal. Dari pertama datang awal waktu yang ditentukan jam 11 sampai sekarang baru persidangan. Saya kira seperti itulah, kan kurang puas lah dari anak-anak kita Tanimbar yang kuliah di Cendekia, Surabaya, di sini gabung di sini. Mereka kesal aja, kesal sama itu pengadilan. Soalan ini bisa diatur atau yang seadil-adilnya, sejujurnya. Karena kalau memangnya keputusan pada saat keputusan tidak sesuai dengan apa yang kami keluarga inginkan, sudah pasti ada penumpang darah. Pada prinsipnya keluarga tidak menginginkan hukuman mulai dari 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang keluarga besar inginkan itu hukuman mati. Kalau hukuman mati itu tidak ada, tetap ada penumpang darah di kampung halaman kami. Keluarga korban juga meminta kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak main-main dalam menangani perkara ini. Mereka akan melanjutkan aksinya minggu depan saat sidang kembali digelar. Diketahui, kematian mahasiswi keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo Lina Indiana Losepta, 19 tahun asal Maluku Tenggara Barat, beberapa bulan lalu dibunuh oleh temannya sendiri, Marna. Terdakwa selain teman satu kampus juga sesama dari Maluku.